Halo traveler, selamat datang di Cita Rasa TV, channel yang memberi informasi seputar tempat wisata yang keren untuk dikunjungi dan juga review hotel. Buat kalian yang baru saja menemukan channelku, aku minta like dan subscribe-nya ya. Dan buat kalian yang sedang nonton videoku, tonton videoku sampai habis dong. Semoga bermanfaat. Hai travelers, gimana kabarnya nih? Buat kalian yang mau ngadain perjalanan ke Pangandaran, Cita Rasa bakalan infoin perjalanan lewat jalur mana aja yang jalannya itu bagus dan cepet nyampenya. Nah kali ini Cita Rasa itu start dari Tegal sekitar jam 7 ya. Ini masih pagi banget, suasananya enak, jalanannya juga lancar. Stay tune terus di Cita Rasa TV ya. Dari kota Tegal kita nyampe ke Selawi. Ini cukup dekat ya dari Tegal Selawi. Kondisi jalan lengang karena ini masih pagi ya travelers. Jalanannya juga aspalnya mulus, bisa dilewati dengan lancar. Dari Selawi kita nyampe ke Balapulang. Ini masih cukup dekat dan masih satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tegal. Kondisi jalanannya juga oke. Di sini sangat nyaman untuk berkendara karena kondisi cuacanya teduh, dipenuhi dengan hutan jati. Dari Balapulang langsung saja terus ke selatan, kita sudah sampai di flyover Prupuk. Kondisi jalanannya juga sangat bagus. Di sini lengang juga. Kebetulan kita jalan itu di hari libur tanggal merah. Kalau nurutin Google Map ya, itu katanya dari Tegal menuju ke Pangandaran itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Namun itu hanyalah prediksi ya, bisa jadi lain dengan perjalanan kita, mungkin kepake buat istirahat dan sebagainya. Gak beberapa lama kita sudah sampai di Bumi Ayu, tapi kita tidak perlu melewati kota Bumi Ayunya ya. Nah kita lewat jalan lingkar Bumi Ayu saja yang menuju ke daerah Aji Barang. Ikuti terus Google Map-nya. Kondisi jalan mulus, halus ya, dan juga lengang, sangat recommended. Ini kita sudah berada di, masih di Bumi Ayu, mau menuju ke flyover Bumi Ayu. Hati-hati ya buat travelers, ini adalah flyover yang sangat fenomenal, mengingat dulu pernah ada kejadian yang menewaskan banyak sekali orang ya. Kalau di jalan memang kita harus selalu waspada, selalu hati-hati dan tetap berdoa memohon perlindungan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di depan kita itu ada truk yang berhenti, dia padahal lagi nanjak ya. Next kita nyampe di Aji Barang. Memang tadi itu Google Maps menyarankan kita suruh ngambil jalur ke kanan, ada jalan tembus, jalannya itu kecil, tapi kita tuh nggak percaya sama jalan alternatif. Kita lebih memilih jalur yang luas seperti ini. Memang kondisi di Aji Barang cukup ramai lancar ya, tapi ini nggak berarti, yang penting jalannya itu nggak macet kayak gini, ini seperti ini. Kondisi aspalnya juga oke. Nah kita lebih memilih untuk stay di jalur utama. Tandanya kita sudah sampai di Aji Barang, itu kita ngelewatin pabrik yang gede banget seperti ini. Ini sepertinya pabrik semen Bima ya travelers, bener gak sih? Tapi kayaknya bener deh, ini semen Bima, ada tulisannya. Dari Aji Barang kita nyampe di Wangon, namun kondisi jalannya itu agak berbeda, sedikit bergelombang-gelombang, tidak semulus yang tadi tapi tidak terlalu mengganggu ya. Kondisi jalan juga sudah mulai ramai karena ini sudah semakin siang, namun tidak ada kemacetan yang berarti. Jalurnya 2 jalur dan masih sangat lancar. Sekarang jam 10 dan kita sudah sampai di daerah Cilacap. Daerah Cilacap ini kondisi aspalnya mulus, halus juga, jalanannya cukup luas, tidak terlalu ramai, dan ini sangat recommended. Ternyata kita sudah sampai di daerah Jeruk Legi. Daerah Jeruk Legi ini penghasil gula merah ya. Di sini kondisinya lengang, ramai, lancar.
Untuk kontur jalannya agak naik turun ya, tetapi tidak terlalu curam, masih ketolong ya, tidak terlalu ekstrim jalannya. Di Cilacap kita melewati hutan jati juga yang seperti tadi di Balapulang. Kondisinya berbelok-belok, tidak trek lurus lagi ya, namun kondisi aspalnya bagus. Jalurnya cukup lengang, namun di sini banyak sekali kendaraan dengan kecepatan tinggi. Harap berhati-hati ya travelers ya. Ini masih di daerah Jeruk Legi, mana ya? Jeruk Legi Kulon apa ya? Aduh, cita rasa lupa nih. Ya, pokoknya ini masih di daerah Cilacap. Ini di daerah Kedung Reja, kondisi jalanan aspal halus, treknya juga tidak berbelok-belok, rata ya, datar, dan suasananya terik. Lalu lintasnya lengang. Ini sudah siang ya. Kalau di Google Map itu katanya kita 1 jam lagi sudah sampai di Pangandaran. Nah, ini jalur yang sangat recommended ya buat travelers yang menuju ke Pangandaran, bingung pilih lewat mana. Nah, boleh nih lewat sini aja. Suka banget ya cita rasa sama jalur selatan menuju ke Pangandaran karena hampir 80% itu kondisi aspalnya mulus dan arus lalu lintasnya juga cukup lengang, jadi memungkinkan untuk kita lebih cepat sampai dibanding harus lewat Cirebon lah. Tapi kalau lewat sini alhamdulillah kondisi jalanannya sangat bersahabat. Kita hampir memasuki provinsi Jawa Barat dan ini adalah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Provinsinya itu sudah beda lagi, dibatasi oleh sebuah jembatan. Nah, ini kita sudah mau melewati jembatan tersebut. Nah, ini dia. Kalau ini masih di Jawa Tengah, sekarang kita sudah sampai di Jawa Barat. Nah, ini dia jembatannya cukup panjang dengan sungai yang berair cukup dalam ya, melimpah. Selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Dari perbatasan tadi kemudian kita menemui sebuah pertigaan dan kita ambil kiri. Di pertigaan ini kita ambil kiri untuk menuju ke arah Pangandaran. Banyak sekali di sini jalur alternatif, namun travelers tetap gunakan jalur utama ya supaya lebih aman karena memang kondisi jalannya itu sangat bagus di jalur utamanya. Di sini kita sudah menemui banyak sekali bus pariwisata yang tentunya mereka itu baru saja pulang ya dari Pangandaran. Boleh dikatakan kalau jalur menuju Pangandaran ini 90% bagus ya aspalnya, dan di sini sudah mulai ramai arus lalu lintasnya. Ada kendaraan pribadi, ada bus pariwisata dan kendaraan besar. Untuk rest area, travelers bisa mampir di pom bensin dan kulinernya bisa mampir juga di warung-warung yang ada di pinggir jalan. Jalan di sini berbelok-belok, terlihat dari peta di GPS. Anggap saja ini di ditinjau laut, istilah di depan kita ada truk besar dan melewati puskesmas Kalipucang. Untuk kondisi aspal halus, hanya saja medannya berbelok-belok. Nah, kita harus berhati-hati, kita papasan juga dengan kendaraan besar dalam posisi menanjak. Bismillah. Menuju ke Pangandaran, di sini medannya itu cukup ekstrim, ada tanjakan yang sekaligus tikungan, begitupun juga ada turunan yang sekaligus tikungan. Di sini kita waspada karena bertemu dengan bis pariwisata yang ukurannya besar dan mereka kadang berkecepatan tinggi. Ya, seperti ini travelers, jadi harap selalu berhati-hati. Di sini juga banyak tikungan yang kayak di Sitinjau Lawik ini.
Untuk kondisi aspalnya tidak diragukan lagi ya, di daerah Pangandaran ini kondisi aspalnya sangat bagus, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Sudah semakin dekat dengan tujuan kita. Ini sebenarnya itu kita sudah dekat dengan laut, hanya saja terhalang oleh bukit jadi tidak terlihat langsung. Untuk kondisi kontur jalan naik turun ya, tapi ini masih aman. Pemandangannya juga sangat indah, hijau di sekelilingnya, dan ini sangat memanjakan mata. Alhamdulillah traveler, sekarang kita sudah mendekati Pangandaran. 11 menit lagi kita akan sampai di pantai timur Pangandaran. Kalau menurut dari Google Map, awal perjalanannya Citarasa dari Tegal menuju ke Pangandaran itu 6 jam. Sebetulnya tidak salah ya, hanya saja kita kan kalau di jalan membutuhkan untuk waktu istirahat dan sebagainya. Namun kurang lebihnya kita sampai di sekitar 6 jaman sih kalau misalnya perjalanannya itu tidak terlalu lama di istirahat. Nah ini dia travelers, ini adalah pusat kotanya Pangandaran. Di sini nanti ada bundaran yang mengarah ke alun-alun Pangandaran. Nah kalau travelers nyampe di sini itu berarti sudah sampai di tujuan. Ini dia Pangandaran. Welcome to Pangandaran travelers. Dari sini terlihat ya ada sebuah ikon dari kota Pangandaran. Di sini adalah pusat keramaiannya. Dari sini sudah dekat sekali pantai barat, pantai timur, namun belum terlihat hotel-hotel. Kalau hotel itu letaknya berada di pantai barat dan pantai timur. Nah ini kalau yang sedang travelers lihat ini adalah kotanya. Ini ada alun-alun ya, semacam alun-alun. Ada tempat yang buat rekreasi juga, ruang terbuka hijau seperti ini. Buat travelers yang pengen tahu aktivitas apa saja yang bisa dicoba ketika berkunjung ke Pangandaran, pantau terus YouTube-nya Citarasa TV. Nanti bakalan Citarasa spill mau kemana saja dan berapa biayanya. Insya Allah di video berikutnya ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Keep watching Citarasa TV, panduan pikniknya para traveler. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.